Assalamualaikum teman. Istilah bahasa keuangan untuk bisnis. Topik utama video kali ini mungkin tidak akrab bagi teman-teman. Tapi kalau istilah bahasa Inggris untuk komunikasi bisnis, bahasa pergaulan untuk milenial, atau lain sebagainya, banyak yang sudah mendengar. Setiap orang yang terkait dan berhubungan dengan suatu lingkungan yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut biasanya akan berusaha mengenal, memahami, dan berusaha mengaplikasikannya dengan tujuan memperoleh manfaat seoptimal mungkin dari lingkungan tersebut. Demikian pula dengan bahasa keuangan untuk bisnis. Suatu keniscayaan bila seorang pengusaha maupun kaum muda yang ingin berkegiatan bisnis tidak tertarik untuk mengenal dan memahami serta mengaplikasikan dalam bisnis yang akan dilakukannya. Bahasa keuangan yang saya sampaikan berikut ini adalah yang sangat mendasar dan syarat dengan logika. Pemahaman atas bahasa keuangan akan memberi kemudahan dalam penyusunan financial modeling dan dalam melakukan analisa keuangan atas perencanaan yang akan dibuat sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bisnis secara terukur. Bagi saya sendiri, menambah pengetahuan tentang bahasa keuangan masih tetap saya lakukan, mengingat semakin kompleksnya jenis bisnis yang ada pada saat ini. Terlebih dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi informasi berbasis digital yang banyak terkait dengan aktivitas bisnis. Sekilas mengenai informasi keuangan dalam aktivitas bisnis. Perlu saya sampaikan bahwa informasi keuangan yang saya uraikan terbatas pada hal yang mendasar untuk memenuhi kebutuhan utama kegiatan usaha pada umumnya. Dan salah satu bahan untuk lebih dapat memahami proses pembuatan financial modeling. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa istilah keuangan serta hal-hal yang mendasar dan perlu dicermati oleh para pengusaha khususnya UMKM dan teman-teman milenial yang berniat untuk masuk dunia bisnis. Yang pertama, apa sih informasi keuangan itu? Secara singkat, informasi keuangan adalah data transaksi keuangan yang diolah secara sistematis dan disampaikan dalam suatu format informasi tertentu. Pertanyaan berikutnya adalah, transaksi keuangan itu apa? Transaksi keuangan secara umum adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti transaksi jual beli. Misalnya, transaksi pembelian mesin untuk proses fabrikasi dengan pihak distributor terkait, di mana transaksi ini mempertemukan penjual dan pembelinya. Kemudian, bagaimana cara mengolah data transaksi tersebut dalam suatu kegiatan usaha? Transaksi-transaksi keuangan diolah melalui suatu proses terstruktur yang disebut akuntansi, di mana proses ini sudah dikenal sejak ratusan tahun yang lalu. Akuntansi itu ilmu apa ya? Mengutip dari informasi sejarah akuntansi, akuntansi adalah suatu seni logika matematika untuk mengelola transaksi keuangan menjadi informasi keuangan dan dalam sejarah modern disebut sebagai metode pembukuan berpasangan. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah ada aturan dan ketentuan yang perlu diikuti dalam menjalankan proses akuntansi tersebut? Tentu saja, sebagaimana dalam praktek kehidupan pada umumnya, akan ditemui ketentuan-ketentuan yang berlaku dan digunakan sebagai kesepakatan dalam komunitas dan lingkungan terkait. Dalam penerapan akuntansi, dikenal adanya prinsip-prinsip akuntansi yang secara profesi dikenal sebagai PSAK atau prinsip dan standar akuntansi keuangan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa harus akuntansi? Pernahkah Anda memperhatikan anak-anak remaja dan milenial saat ini dengan telepon genggamnya sedang bermain games bersama teman-teman virtualnya
dari berbagai mancanegara. Mereka menguasai bahasa dari permainan tersebut secara detail, bahkan berkomunikasi secara audio visual dengan teman bermain yang entah dari belahan dunia mana, dengan frekuensi dan istilah yang sama dan nyambung. Hal ini menyimpulkan anak-anak remaja ini komited, paham dan mengikuti untuk mendalami bahasa permainan yang mereka ikuti, ditambah belajar untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman lainnya di luar sana. Analogi ini saya harapkan mampu menggugah teman-teman pengusaha UMKM yang ingin berusaha untuk minimal mengenal, memahami sebagai konsekuensi dari masyarakat bisnis. Bahasa keuangan berbasis akuntansi merupakan bahasa global yang disepakati para pebisnis untuk memahami informasi keuangan secara baik. Bahasa ini akan senantiasa berkembang sesuai dengan inovasi bisnis global yang semakin kompleks dan bervariasi, terutama dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dalam bisnis. Prinsip akuntansi berikut ini merupakan kaidah yang disepakati oleh seluruh masyarakat bisnis secara global. Perlu diketahui juga oleh para pengguna informasi keuangan. Tidak untuk dihafalkan. Pengalaman saya menunjukkan bahwa mengandalkan nalar dan logika saja, keseluruhan prinsip akuntansi berikut ini akan mudah dipahami. Kita kenali lebih mendalam apa saja prinsip-prinsip akuntansi sebagai bagian yang perlu dicermati dalam penyusunan informasi keuangan. Pertama, entitas ekonomi. Yang dimaksud dengan entitas ekonomi adalah adanya kesatuan dalam suatu kegiatan usaha yang terpisah dengan entitas lainnya. Contoh sederhana, dalam satu keluarga memutuskan untuk membuat warung sembako di depan rumahnya. Warung sembako adalah suatu entitas ekonomi yang harus terpisah dengan catatan keuangan keluarga. Kedua, periode akuntansi adalah batasan waktu yang digunakan untuk suatu informasi keuangan. Contoh, informasi kegiatan usaha untuk periode 1 Januari hingga 31 Desember 2021 artinya informasi keuangan yang disampaikan terbatas pada transaksi yang terjadi dalam periode tersebut saja. 3. Satuan moneter. Bahwa dalam proses akuntansi hanya digunakan satu jenis mata uang. Bila terjadi transaksi dengan mata uang lainnya untuk kepentingan laporan keuangan, transaksi tersebut dilaporkan dengan jenis mata uang yang sama melalui kurs yang berlaku. 4. Kesinambungan usaha. Bahwa entitas ekonomi dibuat dengan tujuan berkelanjutan, bukan untuk dibubarkan ataupun dihentikan, kecuali ada hal-hal lain berupa peristiwa yang tidak dapat dihindarkan. 5. Biaya historis. Transaksi harus dicatat dengan nilai asli transaksi. Contoh, catatan penjualan sesuai dengan nilai invoice-nya. 6. Pengungkapan penuh. Penyajian informasi secara relevan dan dapat ditelusuri validitasnya. 7. Pengakuan pendapatan adalah suatu prinsip yang penuh kehati-hatian, di mana suatu pendapatan baru akan dicatat sebagai suatu transaksi setelah terjadi penyerahan barang atau jasa kepada pembeli, baik penjualan cash maupun kredit. 8. Mempertemukan, khususnya terkait dengan transaksi pendapatan dalam suatu periode akuntansi, di mana biaya usaha yang bisa diakui adalah
biaya yang langsung dan tidak langsung yang terjadi sesuai dengan perolehan pendapatan pada periode yang sama. 9. Konsistensi. Berhubungan dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dari suatu tahun dengan tahun-tahun berikutnya, terutama ditujukan untuk kemudahan dalam analisa. Perubahan sistem adalah sangat memungkinkan untuk tujuan yang lebih baik. Untuk itu, berlaku prinsip pengungkapan yang informatif berikut dampak perubahan tersebut. Yang 10, materialitas merupakan suatu prinsip yang sangat relatif dalam penyajian informasi keuangan. Konsep materialitas bervariasi, tergantung pada ukuran entitas perusahaan. Suatu perusahaan besar dapat menganggap transaksi senilai 1 juta sebagai tidak material dalam proporsi terhadap total aktivitasnya. Tetapi nilai tersebut sangat material bagi perusahaan lainnya yang memiliki ukuran bisnis yang relatif kecil.